Pernahkah Anda bertanya-tanya, mengapa emas, sepotong logam kuning berkilauan, bisa memiliki nilai begitu tinggi? Bahkan dalam situasi krisis, saat ekonomi dunia goyah, justru harga emas melambung. Apa yang membuatnya begitu spesial? Kenapa dari zaman nenek moyang kita hingga hari ini, emas tetap dicari, dikumpulkan, bahkan diperebutkan? Mari kita menyelami perjalanan emas dari sejarah hingga fenomena kenaikan harga yang tak kunjung turun. Sebuah kisah tentang logam yang membentuk peradaban dan menggerakkan ekonomi dunia. Bagian 1. Sejarah emas menjadi berharga. Zaman kuno, dari simbol hingga mata uang. Sejak 5.000 tahun yang lalu, peradaban Mesir kuno sudah menganggap emas sebagai simbol keabadian. Para firaun dimakamkan bersama emas, karena dipercaya bisa membawa mereka ke kehidupan setelah mati. Emas bukan hanya simbol kekayaan, tapi juga spiritualitas dan kekuasaan. Di Mesopotamia, India, dan Cina kuno, emas dihormati dan dijadikan lambang status tinggi. Di Romawi dan Yunani, emas mulai dijadikan alat tukar. Inilah awal mula emas menjadi mata uang. Abad pertengahan hingga kolonialisme. Saat Kekaisaran Romawi runtuh, sistem barter kembali naik. Namun begitu perdagangan lintas benua mulai berkembang, emas kembali berperan sebagai standar pertukaran yang universal. Negara-negara Eropa seperti Spanyol dan Inggris menjelajahi dunia untuk menemukan emas, memicu penjajahan besar-besaran. Seperti di Amerika Latin, emas menjadi pusat dari sistem ekonomi dunia. Standar emas Gold Standard. Pada abad ke-19, dunia menerapkan sistem gold standard, di mana uang kertas yang dicetak harus memiliki cadangan emas. Artinya, setiap uang yang beredar mewakili emas yang disimpan di bank sentral. Namun, pada tahun 1971, Presiden AS, Richard Nixon, menghentikan keterikatan dolar dengan emas. Sistem ini dikenal sebagai Nixon Shock. Sejak saat itu, harga emas tidak lagi tetap, melainkan naik turun sesuai pasar bebas. Dan sejak itu pula, tren jangka panjang harga emas adalah naik. Bagian 2. Kenapa harga emas naik terus? Mari kita lihat penyebabnya dari berbagai sudut. Ekonomi, politik, psikologi, teknologi, dan sumber daya alam. Pertama, inflasi dan melemahnya nilai mata uang. Salah satu alasan utama harga emas naik adalah karena inflasi. Uang kertas bisa dicetak sebanyak mungkin oleh pemerintah, sedangkan emas tidak bisa diciptakan begitu saja. Ketika inflasi tinggi, daya beli uang menurun, orang cenderung mengamankan kekayaannya dalam bentuk emas. Karena pasokan emas terbatas, sementara permintaan naik, maka harga emas ikut naik. Contohnya, saat inflasi tinggi melanda Amerika Serikat tahun 1970, harga emas melonjak dari $35 per ons menjadi lebih dari $800 hanya dalam satu dekade. Kedua, ketidakpastian ekonomi dan politik global. Ketika dunia menghadapi ketidakpastian, seperti resesi, krisis keuangan, perang, atau pandemi, investor global berbondong-bondong membeli emas. Mengapa? Karena emas dianggap sebagai safe haven atau tempat aman saat badai melanda. Ketika terjadi krisis seperti krisis finansial global 2008, pandemi COVID-19 tahun 2020, perang Rusia-Ukraina, ketegangan geopolitik AS-Tiongkok, harga emas melonjak karena ketidakpastian, mendorong orang mencari aset yang stabil dan tahan krisis. Dan dari waktu ke waktu, ketidakpastian selalu muncul, mendorong permintaan emas terus bertumbuh. Ketiga, produksi emas semakin sulit. Emas memang masih ditambang, tapi produksinya semakin menantang. Tambang-tambang emas besar mulai menipis, sementara biaya eksplorasi dan operasional naik. Beberapa fakta menarik. Tambang emas raksasa seperti di Afrika Selatan sudah menurun produktivitasnya. Butuh bertahan-tahan dan biaya miliaran dolar untuk membuka tambang baru. Kadar emas dalam biji batuan semakin rendah. Artinya, pasokan emas global stagnan, sementara permintaan naik. Inilah hukum ekonomi klasik. Saat permintaan naik dan pasokan terbatas, harga pasti naik. Keempat,
permintaan dari negara dan investor besar. Bank sentral dari banyak negara mulai menambah cadangan emas mereka. Rusia, Tiongkok, India, mereka membeli emas secara agresif sebagai cara untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Selain itu, investor besar, hedge fund, dan perusahaan teknologi mulai melirik emas. Bahkan, perusahaan seperti Tesla dan Apple butuh emas untuk komponen elektroniknya. Permintaan emas kini bukan hanya dari perhiasan, tapi juga bank sentral, industri elektronik, teknologi luar angkasa, investor individu dan institusi. Kelima, psikologi dan persepsi nilai. Mengapa orang tetap membeli emas meski harganya mahal? Karena kepercayaan, nilai emas didasarkan pada keyakinan kolektif manusia selama ribuan tahun. Dari leluhur kita hingga generasi modern, emas diasosiasikan dengan kemewahan, stabilitas, dan kekuasaan. Persepsi ini terus diperkuat oleh budaya, agama, bahkan film dan iklan. Ketika seseorang punya emas, dia merasa aman, mapan, dan terhormat. Ini adalah kekuatan psikologis yang tidak dimiliki oleh instrumen investasi lain. Keenam, digitalisasi dan akses lebih mudah. Kini, membeli emas tidak lagi sesulit dulu. Anda bisa membeli emas melalui aplikasi, sertifikat emas digital, ETF, emas, kripto, berbasis emas. Semakin mudah akses terhadap emas, semakin banyak orang membeli. Ini juga mendorong harga naik. Ketujuh, prediksi dan tren masa depan. Analis memprediksi bahwa harga emas akan terus meningkat dalam jangka panjang. Mengapa? Ketidakpastian global tidak akan pernah hilang. Dunia menghadapi utang negara yang membengkak, perubahan iklim, dan konflik geopolitik. Produksi emas akan semakin sulit dan mahal. Generasi muda mulai sadar pentingnya aset lindung nilai seperti emas. Beberapa prediksi bahkan menyebutkan emas bisa mencapai $3.0, $5.0 per ons dalam dekade mendatang. Emas adalah simbol kekayaan, perlindungan, dan stabilitas. Dalam dunia yang terus berubah, dari perang, krisis ekonomi, hingga revolusi teknologi, emas tetap bersinar. Kedelapan, emas dan krisis keuangan dunia. Krisis ekonomi besar adalah faktor utama dalam mendorong harga emas. Setiap kali ekonomi dunia dilanda ketidakpastian, emas menjadi pelarian utama. Berikut beberapa contoh nyata. Krisis subprime 2008, bank besar di AS kolaps, Lehman Brothers bangkrut, dan pasar saham hancur. Emas melonjak dari sekitar $800 menjadi lebih dari $1.900. Dalam beberapa tahun berikutnya, krisis utang Eropa 2011, Yunani, Italia, Spanyol mengalami tekanan finansial, memicu kekhawatiran global. COVID-19 tahun 2020, dunia lockdown, bisnis tutup, mata uang melemah. Harga emas mencapai rekor baru karena dianggap sebagai satu-satunya aset yang aman. Saat dunia panik, emas jadi tempat berlindung. Kesembilan, peran dolar Amerika Serikat dan ketergantungan dunia. Dolar Amerika Serikat adalah mata uang cadangan dunia, tapi ketika kepercayaan terhadap dolar menurun, permintaan terhadap emas meningkat. Mengapa? Banyak negara mulai khawatir tentang stabilitas ekonomi Amerika Serikat. AS mencetak uang dalam jumlah besar. Kebijakan Dow Hunger, kebijakan quantitative easing setelah 2008 dan pandemi. Negara seperti Tiongkok dan Rusia secara bertahap mengurangi kepemilikan dolar dan menggantinya dengan emas. Semakin dolar diragukan, semakin emas diminati. Kesepuluh, ketakutan terhadap sistem keuangan digital dan kehilangan privasi. Dalam dunia yang semakin terdigitalisasi, kekhawatiran terhadap kontrol pemerintah, jejak transaksi, dan mata uang digital bank sentral CBDC semakin besar. Sebagian masyarakat mencari alternatif fisik yang tidak bisa dilacak atau dibekukan. Disinilah emas memiliki keunggulan, tidak bisa diretas, tidak bergantung pada internet atau sistem elektronik, bersifat anonim dan fisik. Emas menjadi alat perlindungan terhadap pengawasan sistemik. Ke-11, guncangan pasokan global dan ketergantungan tambang. Tambang emas bukan hanya sulit, tapi juga berisiko secara geopolitik.
Banyak tambang emas berada di negara-negara dengan ketidakstabilan politik seperti Republik Demokratik Kongo, Sudan, Venezuela, Afrika Selatan. Jika ada konflik, embargo, atau bencana alam, pasokan emas bisa terganggu. Secara global, memicu lonjakan harga karena pasokan terganggu. Ke-12, perubahan iklim dan dampaknya ke tambang. Tambang emas sangat rentan terhadap perubahan iklim. Banjir, kekeringan, dan cuaca ekstrem bisa menghentikan operasi. Tambang di wilayah tropis berisiko tinggi mengalami gangguan karena suhu ekstrem. Perubahan iklim juga meningkatkan biaya operasional karena tambang perlu investasi lebih untuk adaptasi lingkungan. Ini semua berujung pada naiknya harga emas di pasar. Ke-13, ketergantungan teknologi terhadap emas. Banyak orang tidak menyadari bahwa emas adalah komponen penting dalam teknologi modern, smartphone, laptop, satelit, perangkat medis, panel surya, dan kendaraan listrik. Karena emas adalah konduktor listrik terbaik, penggunaannya tidak tergantikan dalam komponen presisi tinggi, maka permintaan industri semakin bertambah, terutama dengan revolusi digital dan transisi energi. Ke-14, emas dalam budaya dan tradisi. Di banyak negara, emas tidak hanya menjadi investasi, tetapi juga bagian dari adat dan tradisi. Di India, emas diberikan dalam pernikahan, festival, dan kelahiran. Di Tiongkok, emas simbol keberuntungan dan kekayaan. Di Indonesia, emas adalah bentuk tabungan turun-temurun. Tradisi ini menciptakan permintaan tetap setiap tahun, terutama selama musim perayaan. Ini menjadi fondasi stabil bagi harga emas, tidak hanya naik karena investor, tapi juga karena budaya. Ke-15, strategi negara memproteksi diri lewat emas. Beberapa negara membeli emas untuk melindungi diri dari dominasi ekonomi global. Ini menjadi strategi jangka panjang untuk kemandirian moneter. Misalnya, Rusia menumpuk emas karena terkena sanksi ekonomi. Tiongkok meningkatkan cadangan emas untuk memperkuat yuan. India membeli emas agar tidak terlalu bergantung pada dolar. Fenomena ini disebut de-dollarization. Semakin negara meninggalkan dolar, permintaan emas meningkat. Ke-16, emas digital dan tokenisasi aset. Kini mulai muncul bentuk emas digital, kripto yang didukung emas, NFT, emas, platform blockchain berbasis aset fisik. Hal ini memperluas pasar emas ke generasi muda dan penggemar teknologi. Permintaan menjadi lebih luas dan inklusif, membuat harga makin terdorong. Ke-17, peran media dan sentimen pasar. Media keuangan dan influencer keuangan memiliki dampak besar dalam mendorong minat terhadap emas. Ketika media memberitakan krisis atau ketidakpastian, sentimen publik berubah cepat. Headline seperti ancaman resesi dunia atau nilai dolar menurun bisa mendorong lonjakan pembelian emas. Influencer finansial merekomendasikan diversifikasi ke emas sebagai bagian dari portofolio jangka panjang. Emas mendapat perhatian terus-menerus, menciptakan lingkaran pengaruh yang memperkuat tren kenaikan harga. Ke-18, apakah emas akan selalu naik? Meskipun harga emas bisa naik turun dalam jangka pendek, tren jangka panjang menunjukkan arah yang jelas menaik. Selama dunia tidak stabil, selama inflasi terus terjadi, dan selama kepercayaan terhadap uang kertas melemah, emas akan tetap bersinar. Emas adalah warisan nilai, bukan sekadar logam, tapi simbol perlindungan, keyakinan, dan kesinambungan. Subscribe, like, dan share.